Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dari belajar tafsir. Tentunya kita lanjutkan kajian belajar akidah, ya, belajar akidah dari juz ammah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-9, tapi ulun hendak mengulang dari ayat ke-6 supaya napa nang kita bahas tu tersambung. Pada ayat ke-6 kemarin sudah kita bahas, Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah telah menjadikan bumi itu hamparan? Alam itu adalah pertanyaan, nang jawabannya sebenarnya bala, kada na'am, sudah kita singgung kemarin. Dan pertanyaan ini tujuannya adalah takrir, untuk menetapkan, artinya aku telah jadikan bumi sebagai hamparan. Jadi Allah batakun, tapi takunannya Allah itu tujuannya untuk menetapkan. Artinya ikam tahu ja kalau sudah, enggak itu. Ikam tahu ja kalau sudah bahwasanya bumi ini kuhamparkan, nyaman gasan buhan ikam, hendak bagawi, hendak berjalanan, hendak tulak-tulak, kada naik ke atas kada, tapi kita mudah di atasnya berjalan, berkendaraan. Kalau naik sedikit, ada juga alatnya untuk naik, ada kendaraan yang memudahkan kita naik turun dengan hamparan bumi yang ada di muka bumi, yang ada di kita berada sekarang di dalamnya. Alam naj'alil arda mihada. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang nikmat-nikmatnya, dan ini adalah bagian dari kerububiyahan Allah. Kita tahu ja tauhid itu terbagi menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu tujuannya gasan menjadi perantara. Adapun tauhid uluhiyah itu tujuan inti. Kita ini diperintahkan agar mengesahkan Allah. Sarana menuju mengesahkan Allah itu, kada mensekutukannya, adalah dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat Allah. Lembah itu Allah mengatakan, setelah bumi itu di bawah lah, tak tinggi sedikit daripada bumi, tapi masih di dunia ini juga. Wal jibala autada, masih di bumi juga. Wal jibala, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ini mengisyaratkan bahwasanya fungsi gunung dengan Allah ciptakan gunung itu untuk menguatkan bumi ini, supaya bumi ini tidak mudah bergetar, supaya bumi ini tidak mudah goncang. Maka pasaknya adalah gunung-gunung. Dan sudah kita bahas kemarin
Makanya dalam penelitian ilmiah didapati bahwasanya nang di bawah daripada gunung itu jauh lagi tak dalam daripada tingginya gunung. Kalau gunung sekian maka tingginya sekian, maka nang di bawah itu jauh lagi lebih dalam daripada itu. Ini juga ciptaan Allah. Jadi Allah tuh bukan hanya menciptakan bumi sebagai hamparan, Allah juga ciptakan penguatnya. Namun di kita mungkin pakunya. Kalau itu di kayu ya, ada pakunya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian wahai manusia azwaja, berpasang-pasangan. Nang kaya hewan ya kada, nang kaya banyak dari tumbuhan juga. Ada sebagian tumbuhan juga berpasang-pasangan. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada wanita. Yang mana dengan adanya laki-laki dan ada wanita tadi, terjadilah kelahiran, terjadilah perkembangan dari berkembang biaknya manusia. Dengan diciptakannya kita berpasang-pasangan. Ini juga suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah keturunan, ada penerus daripada yang sebelumnya. Setelah Allah sebut gunung, Allah berpindah kepada penciptaan kalian. Itu bumi dan gunung itu yang kita lihat. Sekarang diri kita sendiri, Allah berpindah kepada diri kita. Mun kita pang, mun buhan nikam seorang pang apa? Buhan nikam seorang juga Allah jadikan berpasang-pasangan. Ini ngarannya tanwi'. Allah meragamkan macam-macam daripada penciptaannya dan kerububiannya untuk disebutkan ke kita. Tidak cuma satu kada batunggal sabuting, tapi Allah macam-macamkan. Di antaranya juga penciptaan kita berpasang-pasangan untuk kelangsungan kehidupan manusia, di mana bumi ini pasti ada khalifahnya, ada penerusnya. Setelah penerus ini sudah wafat, ada pulang diteruskan oleh generasi berikutnya. Generasi ini ada lagi penerusnya. Wa ja'alna naumakum subata. Allah berpindah sekarang kepada keseharian kita, dan kami telah menjadikan tidur kalian subata. Subat menurut ulama tafsir artinya adalah istirahat. Subat. Makanya dahulu hari Sabtu disebut Sabtu, kenapa? Karena itu hari libur. Hari liburnya orang-orang ahlul kitab sebelum kita, itu orang-orang Yahudi. Makanya disebut dia apa? Sabt. Ya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Allahu Akbar. Kaitannya dengan akidah apa jamaah? Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, tapi untuk kebaikan diri kita, kemaslahatan diri kita, Allah siapkan juga istirahatnya. Istirahatnya dengan Allah jadikan ada tidur dalam kehidupan kita ini. Maka kalau seandainya kita itu meninggalkan tidur, maka berarti kita sudah keluar dari yang Allah fitrahkan kita sebagai makhluknya. Allah menciptakan kita itu sudah komplit, napa-napanya itu ada.
Ini kayaknya berpasangan, buminya dihamparkan, gunung sebagai pasak. Mbah itu buhannya apa lagi? Ada guring ngarannya, diciptakan juga guring itu. Nang mana guring itu gasan istirahatnya kita. Makanya kalau sampai seseorang itu kurang istirahat, maka ini sangat membahayakan kesehatannya, bahkan bisa berefek kepada kematian mendadak atau kematian yang lebih segera, tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Allahu akbar. Malam dijadikan pakaian, jamaah. Kenapa Allah bahasakan malam sebagai pakaian? Karena malam itu datang dengan kegelapannya, dan kegelapannya itu seperti menyelimuti kita. Dengan menyeliputinya malam, kita menjadi tenang. Mun kita berselimut tuh bagaimana rasanya tenang? Ya lo, adem dengan selimutnya, nang kadinginan lumayan bisa terhangatkan. Nyaman dengan malam itu. Di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tidur sebelumnya, kemudian menyebutkan setelah itu malam, ya sebenarnya ada isyarat bahwasanya waktu yang terbaik untuk tidur itu adalah malam. Jadi tidur yang terbaik adalah di malam hari. Kalau seandainya kita selalu meninggalkan tidur malam dan hanya tidur siang saja, maka ini tentunya keluar dari fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita. Kalau sudah sampai keluar kepada dari fitrah, maka pasti setidaknya akan mengganggu diri kita, baik secara kesehatan, baik secara sosial, secara ekonomi, secara secara kepribadian, ya. Pasti akan berefek kepada kepribadian kita juga, karena kita sudah keluar dari apa yang Allah fitrahkan kepada kita. Kalau itu selalu, kalau sesekali karena suatu hajat, ya tentunya lain lagi. Tapi kalau selalu meninggalkan tidur malam, makanya kalau orang bekerja itu dan kerjanya malam, yang terbaik adalah ketika ada sip-sipan. Ada sip-sipan aku malam, besok bukan, berarti masih ada aja guring malamnya. Amun kada sama sekali, maka ini keluar dari fitrah, pasti tentunya tidak baik buat kehidupan kita. Ya, maka kami anjurkan siapa saja yang punya pekerjaan selalu malam dan itu lembur aja gawian, maka lebih baik dicari opsi untuk ada sip-sipannya. Kalau tidak, maka mungkin bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Habis itu jamaah, jadi malam Allah siapkan malam gasan kita. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami ciptakan siang sebagai penghidupan. Apa kurangnya? Malam selimut, siang dengan terangnya jamaah, kita mudah beraktivitas, bacari hendak bahuma maulah siang-siang, ya ada bisa dapat nang hirangin tuh ya ada. Habis itu hirang mencirat-cirat tenah, ya kada. Amun di malam hari bahuma badagang, bekerja kita di kantor, terbaiknya adalah di siang hari. Yang paling banyaknya apa? Di siang hari tentunya. Semua pekerjaan pada asalnya dilakukan di siang hari. Walaupun di malam hari juga boleh, tapi tentunya ambillah bagian yang cocok, sadang-sadang aja. Kalau di siang hari tempatnya bekerja. Jamaah yang dirahmati Allah, dua ayat yang kita bahas barusan, ayat ke-10 dan ayat ke-11 ini, malam sebagai pakaian, siang sebagai tempat bekerja. Bayangkan pian, ada suatu negeri yang pernah ya ada sebagian negeri di sebagian daerah kutub di dunia ini yang setahun itu kadada malam.
Ada malam hanya sekitar beberapa menit. Malamnya tuh hanya 3 atau 4 menit aja. Habis 3-4 menit hilang semua. Ditakuni orang di sana. Orang yang pernah ke sana, yang pernah ke daerah ini, mereka mendapati bahwasanya mereka itu terlihat lesu badannya. Terlihat nggak bisa nggak kelihatan kurang fresh ya, tidak segar. Nah, ada lagi daerah yang malam saja, siangnya hanya beberapa menit, dan didapati daerah itu seberataan orangnya muha-muhanya tuh muha-muha orang sedih, kecewa, kayak orang sedih terus, murung terus, dan pembawaannya murung. Ulun secara pribadi pernah mendatangi Jerman, sempat ke Jerman. Di Jerman itu ulun jalan-jalan, ulun dapati muha-muha orang Jerman itu selalu kayak seperti tegang ya. Muhanya tuh tegang, tidak ramah, tidak bisa memperhatikan orang itu dengan ramah, itu tidak bisa. Ulun betakun lan orang di sana, lan kawan-kawan di sana, kenapa ulun orang Jerman nih muhanya kayak itu, kayak muha orang banyak nggak bisa ramah sama manusia. Kata mereka, sebenarnya mereka itu kalau sudah diakrabi bisa aja baik, cuman memang seperti itu pembawaannya. Kata saya, kenapa semua orang Jerman seperti ini? Ujar kawan ulun itu, coba antum lihat langitnya. Ulun lihat langit. Langit itu Pak Ai selalu berawan tebal. Nang kayak muru tuh nah. Mende wadah kita apa ngarannya? Muru. Tahulah antum nih muru nih. Ini sepanjangan kayak ini, kada ada melihat biru. Ini penyebabnya muha-muhanya nih kayak ini seberataan. Allahu Akbar jaulun. Kayak itukah? Iya. Coba buahnya tuh pindah ke daerah yang lain, nang lihat nang birunya itu, insya Allah muhanya ada bisa lembutnya lan orang, ramahnya lan orang. Allahu Akbar. Jadi efek daripada muru tarus salawasan itu baik kada bisa melihat biru, maulah muhanya kada bisa takurihing. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita di Indonesia ini seberataan ada, murunya ada, birunya ada, ya kada? Lengkap di wadah kita nih. Alhamdulillah. Lanjut jamaah. Nah, bagaimana nikmatnya siang, dapat siang kita. Apalagi daerah-daerah yang lengkap lagi. Kalau kita ini sebenarnya kada lengkap. Nang lengkap itu daerah tentunya yang terbaik, yaitu Makkah. Itu Ummul Qura. Sabarataan dapat musim panas ada, musim dingin ada, musim gugur ada, dan musim apa lagi? Semi ada. Daerah yang sempurna itu ketika ada keempat dari musim-musim ini. Jadi terkadang malamnya nang balabe jadi 14 jam, ada nang siangnya jadi 14 jam dan seterusnya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit yang kuat, dan yang kuat. Saking kuatnya Bapak hadirin dan Ibu hadirat yang dirahmati Allah, adalah batihang langit ini. Saking kuatnya adalah batihang, kada batihang. Baru-baru ini, baru beberapa bulanan ini, ada satu masjid di Arab Saudi, itu masjid kampus, Masjid Universitas Tabuk. Masjid itu masuk rekor dunia, masjid di dunia yang terbesar tanpa tiang. Itu ahli-ahli
ahli bangunan, ya, insinyur bangunan mungkin tidak semua bisa merangkai itu. Saking luasnya bian kada betihang. Masjid terbesar tanpa tiang. Jadi bian melihat tuh luar biasa luasnya. Kalah Istiqlal. Padahal Istiqlal lu betihang lo. Ni kada betihang. Tak luas daripada Istiqlal. Istiqlal yang di dalam. Luar biasa ganalnya. Dan itu dari mana ilmunya? Itu manusia bagaimana dengan ciptaan Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangunkan di atas kalian, kada di bawah, di atas kalian. Kami bangunkan di atas kalian 7 lapis langit nang sangat kuat, kada ada tihangnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian, nah ini sebenarnya kalau tadi Allah menyebutkan lail dengan nahar, sekarang berpindah ke atas lah, ke alam atas, yaitu 7 lapis langit. Ini 7 lapis ini dasar bujur, ada lapisannya bab jamaah. Yang kita ini di atas kita ini langit apa? Langit ke-1 dunia, langit as-sama'ud dunya. As-sama'ud dunya itu artinya langit terendah. Ad-dunya itu artinya apa? Terendah. Jangan dibahasakan langit dunia. Dunia ini kada. Ad-dunya itu artinya yang paling terendah. Karena lawannya dari al-ulya. As-sama'ul ulya itu langit ke-7, ya kan? Ini yang kita lihat ini baru langit yang ke-1, belum langit kedua, dan masing-masing itu ada lapisannya dan ada pintunya jamaah. Pintu nang langit 1 ada, pintu langit 2 ada, pintu langit 3 sampai langit 7. Sampai di atasnya ada arasy Allah. Itu ada pintunya sabaratan. Jadi kemudian setelah itu Allah mengatakan wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan sirajan pelita, maksudnya matahari. Wahaja menyala. Menyala artinya dari kata sirajan, dia pelita berarti menerangi. Wahajan menyala artinya dia bisa mendatangkan kehangatan. Masya Allah. Beda dengan apa? Bulan. Bulan itu yang ada adalah nur, bukan bau, bukan sinar, tapi apa? Nur. Nur itu cahayanya apa? Cahayanya tidak menyala. Cahayanya itu hanya apa namanya? Dia teduh, ya kan? Cahaya yang teduh, nur. Dan apakah dia menyala? Dia tidak menyala. Karena hakikatnya bulan itu seperti kaca aja. Inya menyala karena pantulan cahaya matahari. Beda dengan matahari yang memang menyala. Dasar budur ada yang terbakar di situ, ada yang menyalanya. Sehingga dia ada kehangatan di situ, ada panasnya. Berbeda dengan bulan, rembulan, yang mana rembulan itu dia hanya seperti apa tadi? Cermin bagi matahari sehingga dia menyala. Dan tentunya ngarannya cermin tuh kada panas. Inya memantulakan aja. Ya kada? Subhanallah. Di sini Allah datangkan ciptaannya nang ada di atas, yaitu matahari nang menyala. Betapa banyak kita semua ini hidup di dunia sangat bergantung dengan keberadaan matahari ini, ciptaan Allah. Kalau bukan matahari, kayak apa hidup tanaman-tanaman? Kada kok hidup? Kihit. Ya, kada mau beganal. Gara-gara apa? Gara-gara tidak kena matahari pagi. Coba lihat bapak-bapak yang bertanam itu. Selalu tanamannya dicari tempat yang bisa dapat matahari pagi. Belum lagi hewan-hewan, manusia membutuhkan matahari untuk kesehatan, ya.
betapa banyak faedah matahari itu untuk kesehatan, khususnya di waktu-waktu yang khusus untuk kesehatan, untuk keseharian kita, untuk mengeringkan banyak hal dari diri kita. Wahajan, dia menyala. Jadi dia bukan hanya terang, tapi juga dia menyala. Menyalanya itu kebaikan buat kita makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirat. Al-mu'sirat ini ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ulama artinya, tapi yang dirajihkan oleh banyak ahli tafsir, al-mu'sirat artinya adalah awan. Kenapa awan? Di sini diambil dari kata a'sara yu'siru. Amun jus itu apa bahasa Arabnya, Ami? Jus. Bahasa Arabnya asir. 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 Kenapa jus itu di bahasa Arabnya asir? Karena perahan. Begitu pula lah awan. Awan itu kan diparah Allah nanti, ya kan? Dengan diperah itu maka turunlah hujan. Allah bahasakan awan dengan sesuatu yang diperah. Karena dengan dia diperah maka turunlah hujan. Nang kayak asir juga kan, buah. Nah, keluar banyunya aja lagi untuk diminum. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari mu'sirat tadi ma'an, air. Air di sini maksudnya hujan. Ma'an, hujan. Secara literal memang air. Tapi ketika kita menerjemahkan ayat Al-Quran, maka kita pahami sesuai konteksnya. Oh, banyu ini jangan aku terjemahkan banyu, tapi apa? Hujan. Hujan sajjajan, yang deras. Dengan hujan yang deras tadi, itu kebaikan buat kita, minuman untuk kita, minuman untuk hewan ternak kita, untuk tumbuhan-tumbuhan kita, dan lain sebagainya jamaah. Sajjaja, deras, dengan air, Masya Allah, kehidupan. Air hujan ini kehidupan, bahkan juga baik untuk kesehatan kita, dan itu dilihat dari banyak penelitian ilmiah, kebaikan daripada air hujan, karena pada asalnya dia adalah keberkahan. Nah, apa tujuannya dari itu semua? Linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami tumbuhkan darinya, kami keluarkan dengan air hujan tadi habban. Apa itu habban? Biji-bijian. Betapa banyak yang kita makan itu berasal dari biji-bijian jamaah. Seperti apa? Biji lombok. Betul lagi? Nah, macam-macam biji. Biji kastela dan sebagainya. Wanabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuhan tadi bisa keluar juga apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman yang mungkin buahnya bisa kita nikmati, atau mungkin daunnya kita bisa nikmati untuk kebaikan kita semua. Wanabatan wa jannatin alfafa. Di negara kita nih Pak, ada suatu tumbuhan nang orang luar negeri yang paham ilmu tumbuhan lah banyak mahiri ibuan kita. Apa itu? Buah kelor. Apa? Pohon kelor. Pohon kelor itu, tahu jawaban kan? Kelor itu dibahasakan oleh orang-orang Malaysia disebut supergot. Artinya makanan yang super. Karena di sana tuh banyak kandungan untuk kesehatan kita. Paru-paru, apa namanya, jantung, apa saja banyak di situ. Dan kalau kita untuk menyeken
bukan menyeken, untuk membersihkan organ-organ di dalam, disarankan menurut sebagian ahli, disarankan ada minum itu mungkin per 2 minggu sekali kah atau seminggu sekali kah. Kan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang menjual seperti puyer tuh, nah mudah aja dibeli, kalau tidak langsung memetik dan langsung dibuat. Bisa kita buat gangan, kawajua diolah gangan. Linukhrija bihi habba wa nabata, ya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang, yang sangat apa? Yang sangat pekat hijaunya. Alfafan, alfafan itu artinya berliuk-liuk dahannya itu, nah dahan pohon ini lawan dahan pohon yang ini, nah saling memasuki, itu mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan rindangnya apa? Kebun-kebun tersebut. Allahu Akbar. Allah kembali menyebutkan di sini bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agung serta sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat ini. Sekarang kita ambil faedah dari ayat-ayat ini, jamaah. Apa faedahnya? Yang disebutkan Allah tadi adalah tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah adalah pondasi tauhid uluhiyah. Kemudian faedah yang lain adalah hendaknya kita perhatian terhadap tauhid rububiyah, bagaimana petunjuk tauhid rububiyah itu untuk diri kita supaya bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting, tidak seperti sebagian orang yang meremehkan tauhid rububiyah sampai menyambat tauhidnya Abu Jahal itu aja. Padahal tauhid rububiyah itu Allah sering ulang-ulang di dalam Al-Qur'an untuk menegaskan tauhid uluhiyah. Membawa kepada tauhid uluhiyah itu dengan apa? Mengajak berpikir pada tauhid rububiyah. Jadi tidak boleh kita meremehkan tauhid rububiyah mentang-mentang dia adalah sarana menuju tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena dia pondasi, tanpa pondasi yang kuat dalam tauhid rububiyah ini, maka bisa berefek kepada tauhid uluhiyah. Bisa apa? Kalau kita meremehkan pada tauhid rububiyah ini bisa berefek kepada tauhid uluhiyah. Kita contohkan saja kufar Quraisy Bahari, dikatakan mereka itu musyrik pada tauhid uluhiyah, ya kada? Menyembah berhala dan sebagainya kan? Tapi dikatakan mereka itu muwahhid pada tauhid rububiyah. Ulun batakun, apakah mereka itu bujur-bujur muwahhid pada tauhid rububiyah? Jawabannya, mereka itu bertauhid rububiyah secara global. Tapi lamun didalami sebenarnya ada beberapa penyimpangan pada tauhid rububiyah. Di antara penyimpangannya, mereka pada waktu itu masih ada yang meyakini bahayanya bulan-bulan tertentu seperti bulan Safar, ya ada. Habis itu mereka masih ada merasa sial dengan melihat adanya burung hantu dan sebagainya, ya ada. Jadi sebenarnya mereka itu bertauhid rububiyah, tapi ada penyimpangannya. Kata para ulama, kalau seandainya sempurna tauhid rububiyah mereka itu, maka insya Allah kada bataha tauhid uluhiyahnya. Nah di sini karena memang ada penyimpangan di dalam tauhid rububiyah, walaupun tidak banyak, itulah yang membuka di tauhid uluhiyahnya, akhirnya mereka jadi nol. Artinya tidak bisa dikatakan mereka itu sempurna rububiyahnya dasar bujur, ada juga kuringnya juga. Mun kada ada kuring itu insya Allah tauhid uluhiyahnya sempurna, jemaah.
Baik, habis itu juga hendaknya kita mengajak berpikir. Pikiran kita ini mengulang-ulang apa yang Allah ajak orang-orang kaum musyrikin untuk berpikir seperti di dalam ayat ini. Melihat pemandangan-pemandangan yang ada itu, ambil ibrahnya. Apa yang kita ambil dari yang kejadian ini di hadapan kita, pemandangan yang ini, tulak haji, melihat ini, ambil ibrah. Tulak ini, ambil ibrah. Masya Allah. Melihat orang asing, ada punya sifat begini-begini, Masya Allah, kita takjub bagaimana besarnya ciptaan Allah, sampai-sampai nang aku di Indonesia kada terdapat manusia nang kayak ini, terdapat di luar negeri. Dan lain sebagainya. Setelah itu kita ambil dari situ faedah, berarti kesempurnaan hanya milik Allah. Di sini sifat nang kayak ini kada ada di Indonesia, ini sifat nang bagus nang kayak ini bagusnya berarti kayak apa baiknya orang Indonesia masih kurang. Aku dapat ada orang Suria, ada orang Saudi, ada orang Yaman, ada orang mana macam-macam, Maroko lah. Ada terdapat apa? Perangai atau pembawaan itu kada ada kita dapati di daerah kita. Ambil faedah, kesempurnaan hanya milik Allah tabaraka wa taala. Makhluk sebartaan kurang. Kayak apa aja? Kalau kita hendak sempurna, maka itu letaknya di akhirat, dan itu pun kesempurnaan ala makhluk. Kemudian juga dari sini sebenarnya ada faedah penting bagi kita. Bagaimana sebenarnya belajar tauhid itu simple, nyaman aja. Tinggal diperhatikan ciptaan-ciptaan Allah ini. Akhirnya kita bertauhid. Disinilah beratnya bagaimana belajar tauhid ala orang-orang sufi, ala orang-orang yang mengikuti ilmul kalam. Harus belajar filsafat dulu nang alih jelimet. Kayak ini belajarnya, kayak ini. Ini ada kausa prima, ada apa macam-macam bahasa-bahasanya dalam ilmu filsafat itu. Amun orang kada tahan, bisa pinik kepala. Mun pinik kada sedikit nang lanyau aja. Nang berjalan pina taka kiri sudah kepala, tak kanan sudah itu biasanya yang sudah kada tahan lagi kepala karena sarafnya karena sarafnya. Limbah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita berbicara pun juga, khususnya ketika berdakwah, gunakan bahasa-bahasa yang sering Allah pakai di dalam Al-Quran. Batakun, istifham. Tanwi', meragamkan. Permisalan, ini sebuting, datangkan pulang sebuting. Bahasa yang lain, taksir, dibanyaki. Amun nas itu jubung, Allah jubung akan naikam apalagi tambahi lagi. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata, sampai jubung nasi itu supaya orang puas dengan hujah. Seperti itulah bahasa Allah, supaya bertambah keimanan pada orang yang memikirkannya. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa jemaah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah pada perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah pada perbuatan hamba yang bersifat ibadah. Jadi perbuatan Allah itu bisa kita ringkas menjadi 3. Yang pertama al-khalqu, yang kedua al-mulku, yang ketiga at-tadbiru. Ini 3 rukun rububiyah. Yang pertama penciptaan, yang kedua kekuasaan, kepemilikan, kekuasaan, yang ketiga pengaturan, penciptaan alam semesta. Habis itu apa? Kekuasaan atas alam semesta dan pengaturan alam semesta itu hanya milik Allah. Inilah tauhid rububiyah. Amun tauhid uluhiyah itu perbuatan hamba. Itu adalah perbuatan
perbuatan hamba yang bersifat ibadah seperti berdoa. Itu perbuatan hamba kada? Salat, sembelihan, setumat lagi nih, mesti menyembelih loh. Habis itu apa lagi? Nazar, roja kita, khauf kita. Ya, habis itu apa lagi? Puasa kita. Itu adalah perbuatan hamba. Nah, di situ perbedaan tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Tauhid rububiyah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita sudah sebutkan, dia adalah mengesahkan Allah pada perbuatan Allah, ya kan? Dan rukun daripada rububiyah itu yang 3 tadi. Jadi semua selain itu, semua apa saja yang menjadi kerububihan Allah itu masuk ke dalam 3 hal ini. Apa saja? Kembali kepada 3 hal ini: al-khalqu, al-mulku, at-tadbir. Penciptaan, habis itu apa? Kekuasaan dan pengaturan. Tolong di ulang Ami Nasr. Penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Nah, ini 3. Nah, kita contohkan perbedaannya kayak ini. Contohnya, seseorang menganggap bahwasanya nang di dalam kubur ini kawa mendatangkan aku jodoh. Itu tauhid itu syirik rububiyah atau syirik uluhiyah? Seseorang berkeyakinan nang di dalam rububiyah, itu syirik rububiyah. Mbah itu inya berdoa, wahai nang dikubur bari aku bini. Ini syirik dalam tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Uluhiyah. Ini syirik dalam tauhid uluhiyah. Nah, bis itu pulang, contoh yang lain, jimat. Ada orang berkeyakinan jimat ini maulah aku taguh. Ya, ada amun ditimpas orang taguh. Itu syirik pada rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Habis itu dia berharap dari jimat ini untuk menjagainya dari ditimpas orang. Itu syirik pada uluhiyah. Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Sampai ke kerja kita. Sudah adzan? Belum? Masya Allah, Masya Allah. Kita tetakunan aja lagi, kenapa Pak? Nah, itulah syirik uluhiyah. Jadi silahkan kalau ada tatakunan dari jamaah yang ada di sini. Nah, kita belajar akidah, insya Allah. Belajar akidah di sini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam juz amma. Banyak sekali Pak. Yang hubungannya dengan yaumul akhir, yang berhubungan dengan hisab, surga neraka, hari kiamat, ya, takdir, masalah iman. Itu Masya Allah luar biasa di dalam juz amma ini. Akan kita dapati nanti banyak sekali. Ya, malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan dapati banyak di dalam juz amma ini insya Allah. Silahkan jamaah, adakah lagi yang bisa kita obrolkan? Nah, silahkan. Tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Mengesahkan Allah pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kayak apa itu Ustaz? Mengesahkan Allah pada nama-nama yang itu miliknya dan sifat-sifat yang itu hanya miliknya. Itu kayak apa? Pertama, menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama dan sifatnya itu tanpa
apa? Menyerupakan. Apa sebelumnya? Tanpa menyelewengkan arti dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tanpa apa namanya? Tanpa apa tadi? Tanpa menyelewengkan arti, artinya diselewengkan, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi kita tetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan kita meniadakan dari Allah apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama dan sifat. Nah, tauhid al-asma wa sifat dan tauhid rububiyah ini kan dua nih, kada sebuting lah. Dua buting ini dia sebagai sarana kepada tauhid uluhiyah. Intinya tuh supaya kita kada syirik, itulah. Nah, ini nih gara-gara kita kuati dua hal ini, maka kita akan tauhid uluhiyah. Nah, kalau kita ada penyimpangannya pada salah satu atau keduanya dari kedua tauhid ini, maka biasanya akan berefek kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyahnya pasti tidak mungkin baik. Ada salahnya, ada menyimpangnya, bahkan bisa jatuh pada kesyirikan yang akbar yang bisa jadi mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, dua tauhid ini, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat ini, dia bisa digabung jadi satu, maka dia diberi nama dengan tauhid apa? Siapa yang tahu? Ini adalah tauhid an-nazari, tauhid secara teori. Tauhid secara teori. Adapun tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah adalah at-tauhid al-amali, atau kita bahasakan rububiyah dan asma wa sifat at-tauhidul ilmi, tauhid yang berupa pengetahuan yang diyakini. Adapun uluhiyah adalah tauhid al-amali, tauhid praktek, yaitu tauhid al-uluhiyah. Na'am, barakallahu fikum jamaah. Nah, silahkan. Nah, ulun contohkan tadi pulang. Nah, contohnya tauhid syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah. Seseorang meyakini bulan Safar itu celaka, banyak celaka di mana-mana. Itu apa yang menyebabkan celaka? Bulan itunya, Bang, yang menyebabkan kecelakaan. Itu syirik rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Nah, sekarang orang nih kawin tuh ibadah kada? Ibadah kada? Ibadah. Kayak apa nih kita perkawinan? Umpamanya nih batunangannya sudah mulai bulan Sya'ban. Kita bulan bulan Safar aja. Jangan, Safar jangan kita perkawinannya. Jangan, padahal ini ibadah nih. Jangan, kita cari bulan lain aja. Jangan bulan Safar. Perbuatan berupa menghindari bakawinan di bulan Safar karena takut apa? Karena takut dapat musibah, menghindari bakawinan di acara itu syirik apa? Menghindarinya. Menghindari bakawinan. Syirik apa? Syirik uluhiyah. Nah, karena itu perbuatan kita, lain perbuatan Allah lagi. Ya ada. Nah, itu menghindarinya itu adalah syirik uluhiyah. Tapi keyakinan bulan ini kayak ini, nah itu adalah tauhid rububiyah. Bekuristaan ya orang ya. Nah, kayaknya bulan ini rancak nang luka-luka, kayaknya bekuringan orang bisa setuma-setuma tahantup ini ya. Hati-hati jangan mengeluar. Apalagi arba mustamir. Arba mustamir itu arba keberapa jamaah? Arba keberapa?
arba nang terakhir, arba mustamir ya. Ada juga yang membahayakan membaca arba mustamir ya. Nah, ada yang mustamir, ada mustamir. Itu kadada sama sekali. Nah, ada hadisnya tentang arba mustamir ini di dalam Ihya'u Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Dicek oleh Syekh Masyhur Hasan Salman tentang hadis nang disebutkan bahwasanya di situ diturunkan azab bla 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 bla. Ternyata hadis ini la aslalahu. Amun maudhu tu Pak Ai bisa kadang-kadang ada masih jalurnya, rantai periwayatan haddatsana atau an tu ada. Ini kadada an-annya. Kadada an-annya berarti itu alahan daripada hadis maudhu, hadis palsu. Ini ngarannya hadis la aslalahu. La aslalahu tu kadada rantainya, dicari rantainya di mana? Di mana anunya apa namanya, di mana perawi ini di kitab mana, kada dapat sama sekali. Ini termasuk dari hadis la aslalahu yang terdapat di dalam Ihya Ulumuddin. Wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan itu berasal dari ulun pribadi, dan ulun memohon maaf dari pian sabarataan. Semoga pada pertemuan yang akan datang ulun bisa menyajikan kajian tafsir ini lebih baik lagi, lebih menyeluruh lagi, dan bisa diambil faedahnya lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.